setiap tahun sekali dengan menampilkan 22 cabang olahraga. Ini setiap tahun bergulir. Dan alhamdulillah dari pembinaan itu Kota Cirebon berprestasi di tingkat Jawa Barat, Pak. UODSN SMP kita di Jawa Barat sebagai nomor 1, kemudian SD sebagai nomor 12, kemudian di Popda Pekan Olahraga Pelajar Daerah kita menempati urutan kedua Jawa Barat, Pak. Kemudian dari pelajar-pelajar hasil prestasi yang akan kami perkenalkan, apalagi keinginan kami adalah ingin membuat prestasi yang puncak di olahraga bahwa kibarkan di Nusantara. Mungkin itu saja Pak perkenalan atau kronologis yang akan datang ke sini, kan mulai dari buku sampai turunganan. Sekarang kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Ini yang di hadapan kita semua, dan yang di sebelahnya ini Pak Ranis Agus Redi Suwardo MPD. Ini Asdep Pembinaan Olahragaan. Yang di ujung sana ini teman kita itu Mbak Nani Setior ini pengurus Bapopsi yang memfasilitasi pertemuan ini. Dan yang tadi barusan ngomong sebentar tapi keluar apa yang kami hormati untuk menyingkat waktu. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Pak Joko Sulistiono untuk menyampaikan paparannya. Kami silakan. Jakarta juga memang tidak jauh, bahkan kalau kami pulang itu selalu melewati Cirebon, namun rasanya sulit juga untuk kita berkenalan gitu, sehingga momen ini merupakan momen yang cukup bagus untuk kita saling mengenal. Yang kedua tentunya kami sampaikan permohonan maaf karena Pak Deputi Pak Profesor Dr. Joko Irianto MKes Aifu ini sedang tugas di NTB sehingga melimpahkan tugas ini kepada saya dan Pak Agus untuk menerima bapak-bapak sekalian. Namun sayangnya kok bapak-bapak semua ya Pak, nggak ada ibunya ya. Jadi pengurus Bapopsi semua bapak-bapak. Oh, terlalu berani Pak. Untung dekat Pak, Cirebon Jakarta, jadi nggak pakai nginep. Kalau pakai nginep yang repot itu. Bapak Ibu sekalian, ini keliru Ibu kan. Bapak sekalian, ada ibunya. Tadi saya amati bahwa semuanya adalah pelaku olahraga, tokoh-tokoh olahraga yang ada di Cirebon gitu. Jadi mudah-mudahan sharing kita ini bisa bermakna dan bisa bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga di Cirebon Bapak ya. Tentunya itu. Saya akan membawakan beberapa slide. Tolong diingatkan bagus kalau saya keterusan kelamaan, karena ada beberapa slide yang mohon maaf tadi dengan singkat saya Kota Cirebon visinya apa gitu. Nah kalau di kita ini cukup singkat, yaitu mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing. Itu aja sebetulnya visinya, cita-cita, angan-angannya itu. Lalu visinya itu tentunya adalah dengan tujuan meningkatkan daya saing para pemuda dan keolahragaan itu. Sekolah atau di Bapopsi atau di klub dan sebagainya, ini kira-kira sudah bisa mengukur nih Kota Cirebon ini seberapa tinggi partisipasi masyarakat. Ini adalah yang menjadi renstra dari Kemenpora, jadi meningkatkan budaya masyarakat. Lalu yang kedua adalah meningkatkan prestasi. Setelah budaya tadi diharapkan tingkat kesehatan menggeluti satu atau beberapa cabang olahraga, sehingga renstra yang kedua ini adalah tercapainya posisi papan atas SEA Games 2011. Alhamdulillah sudah tercapai Pak. Jadi ini adalah tujuan 2010-2014, ini adalah renstranya. Nah ini yang pertama untuk prestasi tercapai Pak, yang dulunya peringkat 22 sekarang menjadi peringkat 15. Namun yang satu ini Pak, tambah angkanya namun rankingnya merosot aja. Ini yang di Olimpiade yang lalu, tahun lalu. Lalu terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga umum. Ini kami juga merupakan tugas kami sudah dituangkan dalam renstra
bahwa ini juga harus difasilitasi, diberi bantuan baik pembinaan maupun untuk kejurnas maupun pengiriman, diapresiasikan di kota Cirebon. Kira-kira ada yang sama atau bagaimana? Jadi ini struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga sendiri. Nah ini deputi-deputi yang ada di Kemenpora, ada 5 deputi. Saya sebutkan deputi saja, deputi bidang ini Asdep eselon 2, Kabid eselon 3, dan ini eselon 4. Asdep ini rata-rata paling tambah tenaga pembantu pimpinan dan honorer ini sekitar 5, jadi rata-rata 15. Ini pembibitan olahraga, ini ada bidangnya. Pak Nyato yang di mana Pak? Oh, kompetisi ini. Kalau orang Jogja biasanya gitu kan Pak, nggak mau ngaku kepala bidang gitu, stafnya Pak Agus Edi gitu. Karena kepalanya sudah bidang gitu. Di Orpres juga sama, ada bidang ini di olah prestasi daerah yang menangani pembinaan maupun Bapak Ibu guru, atau ini bisa dipakai untuk ngemuk muridnya gitu ya. Jadi Bapak seolah-olah dan tukang sulap paranormal. Cara manusia, ya. Terima kasih. Mohon mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak sekalian. Terus selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Nyato. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program secara keseluruhan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya di bidang peningkatan prestasi olahraga. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, termasuk nanti apa yang dibawa ke Cirebon barangkali bisa diimplementasikan di kota Cirebon dan sekitarnya. Mari kami persilahkan Pak Agus Edi Suharto untuk memaparkan tentang pembinaan olahraga. Kami persilahkan Pak. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak dikasih kesempatan untuk menginformasikan tentang pembibitan. Tentunya nanti saya akan bercerita sedikit tentang pembibitan, apa yang memang sudah kita lakukan. Dan saya yakin lah Bapak-bapak, apalagi dari olahraga ya Pak, dari Bandung kemudian dari yang lain, saya kira udah paham bener lah. Hanya barangkali refreshing, mengingatkan kembali, dan ini pun tentunya juga menjaga strategi Bapak Opsi di sini Pak. Perlu saya sampaikan bahwa seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dengan lembaga atau dengan institusi. Nah, kalau di pusat Bapak Opsi berada pada Deputi 4 dan lebih khusus lagi pada Asdep Pembibitan, sehingga komponen kepengurusan Bapak Opsi adalah di Asdep Pembibitan. Ya, ini ada. Oh, UPT. Nah, jadi ketua umum Bapak Opsi di situ diatur Pak. Ketua Bapak Opsi adalah pejabat eselon 2 atau eselon 3 yang menangani olahraga di ex officio di situ. Sehingga kalau memang Cirebon belum mengikuti ART yang sudah ada, ya tentunya setelah kepulangan dari sini barangkali bisa pergantian organisasi lah ya, atau reorganisasi. Nah, di situ yang diatur. Di sana pejabatnya eselon 3 Pak. Nah, artinya kalau memang di bawah Dinas Pendidikan. Tadinya di bawah Dinas Pendidikan, sekarang sudah dipindah lagi. Oh, gitu. Yang artinya memang ex officio adalah ketua umum Bapak Opsi adalah pejabat eselon 2 atau eselon 3 yang menangani olahraga. Itu sudah diatur di dalam ARD. Sehingga kalau di luar itu mohon ada reorganisasi. Nah, tentunya Bapak Opsi yang jelas secara substansi menangani hal-hal yang berkaitan dengan olahraga, tapi sasarannya siswa. Nah, sehingga secara struktur tentunya komponen-komponen yang masuk Bapak Opsi tentunya sebaiknya Pak ya. Jadi di samping tadi apa Pak namanya POS, dari POS, kemudian dari KONI kabupaten, kemudian guru-guru PECAS libatkan, kalau ada perguruan tinggi olahraga di sana libatkan. Nah, banyak sekali barangkali di daerah-daerah Bapak bahwa di dalam konteks pembinaan olahraga khususnya pembibitan itu hanya ditangani oleh satu institusi atau satu